Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Nabi SAW bersabda, Anna Nabiya SAW naha an yutanaffasa fil ina'i an au yunfakha fihi. Bahwasanya Nabi SAW melarang untuk bernafas di bejana atau meniup. Kemudian ma'anil mufradat. Di sini ada makna-makna kosakata. An-nafkhu ikhrajul hawa'i minal fami. Mengeluarkan udara dari mulut. Berarti maksudnya ditiup. An-nafsu at-tanaffusu yaitu idkhalul hawa fi ar-ri'ataini wa ikhrajuhu minhuma. At-tanaffus adalah bernafas, memasukkan atau mengeluarkan udara. Itu yang bernafas. Lalu asy-syarab adalah maksud di sini adalah minuman. Alladhi yushrabu min ma'in wa nahwihi, yang diminum, yang terbuat dari air atau yang semisalnya. Naha 'ani syai', talaba tarkahu, diminta untuk meninggalkannya, itu yang dimaksud dengan larangan. Adapun lawannya adalah amara bihi, diminta untuk mengerjakannya. Al-ina alladhi yudha'u fihi at-ta'am aw asy-syarab, itu tempat yang diletakkan di dalamnya itu makanan atau minuman, itu namanya ina. Itu bisa jadi piring, panci, kuali, periuk, atau ember, bisa juga. Yutanaffas ay yatanaffasu Khalidun fil ina. Yutanaffasu fil ina. Yunfakh ay yanfukhu Khalidun fil ina. Yunfakhu fil ina. Ini contoh kalimatnya. Khalid bernafas di dalam bejana. Kemudian Khalid meniup di dalam bejana. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang untuk bernafas di bejana. Nah, berarti kalau mafhum mukhalafahnya adalah selain dari bejana, silakan bernafas padanya. Misalkan di dalam ruangan atau pada buku, pada pena, bernafaslah di sana. Ditiup pun enggak masalah, enggak ada larangannya. Lalu di sini beliau pun bilang an yutanaffas, dilarang untuk bernafas di bejana. Sekarang kita ambil yutanafasnya di ina. Nah, kalau selain dari bernafas bagaimana? Kalau mafhum aulawinya misalkan bernafas dilarang, maka BAB atau BAK di dalam bejana lebih dilarang lagi. Karena di dalamnya itu ada al-adha, ada sesuatu yang mengganggu orang lain. Maka segala sesuatu yang bersifat mudarat, yang lebih besar daripada sekedar bernafas saja, itu lebih utama untuk dilarang. Itu jadi dua itu faedahnya. Itu kalau dari segi mafhumnya. Lalu kalau yunfakh, ditiup di dalam. Nah, berarti kalau ditiup keluarnya ya enggak masalah. Tiuplah. Kemudian fil ina, di sini inanya ini ketika ada makanan di dalamnya, ketika ada minuman di dalamnya, baru dilarang. Kalau enggak ada ya enggak dilarang.
Nah, larangan di sini apa hukumnya? Terlarang. Terlarang itu haram ataukah makruh? Nah, kita lihat apakah orang kalau meniup bejana yang ada makanan di dalam itu memasukkan orang ke neraka, berdosa besar. Nah, kalau seandainya demikian maka dia haram. Kalau tidak berarti dia makruh. Nah, di sini hukumnya adalah karena hadis ini berkaitan dengan adab, itu adab makan. Nah, maka biasanya hadis-hadis adab ini jikalau diperintahkan maka dia bersifat sunnah, dan jikalau dilarang dia berhukum makruh. Nah, di sini disebutkan faqad naha anin nafkhi fi syarabi wa anit tanaffusi fihi wa dzalika li'annahu qad yakhruju min alladhi yashrubu syai'un yaj'alu man yashrabu ba'dahu yakrahu syarab wal ina. Nah, kalau dilarang hal ini dikarenakan adalah keluarnya sesuatu dari orang yang meminum sehingga orang yang minum setelahnya itu merasa tidak enak, tidak suka lagi dengan minuman itu, maka dilarang untuk bernafas. Jadi di sini wali'annahu qad yahdutsu minan nafkhi aw tanaffusi fi syarabi ma yadurru as-sihhah. Bahkan disebutkan juga terkadang minuman yang kita minum di dalamnya itu jikalau bercampur dengan nafas kita atau kita tiup, maka ada sesuatu yang menimbulkan masalah dalam kesehatan. Jadi CO2 mungkin bercampur dengan air. Jadi zat apa dia? Lalu diminum sama orang setelahnya. CO2 ini nggak boleh diminum. Walaupun dia sedikit, maka termasuk juga dalam hadis la darara wa la dirar. Dan walaupun tidak didapati faedah-faedah yang semacam ini, kalaupun tidak diketemukan oleh para ulama atau para dokter pun, kalau Nabi sudah melarang, maka kita tetap ikuti. Itu yang namanya ibadah tauqifiyah. Ibadah yang tidak ada wujud atau athar yang nampak dari sebuah pelarangan itu atau sebuah perintah itu. Lah, kita terima jadi saja. Kenapa-kenapanya ya itu murni perintah Rasul, ibadah yang kita terima tanpa ada penjelasan faedahnya, keutamaannya. Kalaupun ada, alhamdulillah, lebih menguatkan kita untuk melaksanakan hadis ini. Kalaupun tidak ada ya tetap, karena ini adalah ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti setiap syariat yang datang dari Nabi ataupun Allah, dia bersifat maslahah khalisah, murni maslahat semua di dalamnya. Adapun saran-saran dari para dokter atau manusia yang lainnya itu bersifat maslahah rajihah atau nisbiyah. Terkadang iya, terkadang tidak. Menurut sebuah negara ini baik bagi mereka, negara yang lain tidak. Adapun syariat Islam semuanya ikut karena kebaikannya, tidak terkhususkan. Wallahu a'lam.